Perempuan lebih banyak menggunakan otak mereka saat memproses bahasa, yang secara alami menjadikan mereka komunikator yang lebih kuat, terutama di saat-saat penuh tekanan. Keunggulan ini terlihat dalam percakapan kepemimpinan, negosiasi, dan resolusi konflik, karena mereka dapat mendeteksi nada halus dan isyarat emosional sambil tetap menjaga kejelasan bahkan ketika taruhannya tinggi. Tidak seperti pria, perempuan dapat mengalami beberapa orgasme berturut-turut karena pemulihan fisik yang lebih cepat dan respons neurologis yang berbeda. Kemampuan ini juga terkait dengan peningkatan sensitivitas aliran darah di zona-zona sensitif, bersama dengan kemampuan otak untuk tetap terangsang setelah klimaks, yang memungkinkan mereka mencapai tingkat keintiman dan kenikmatan berlapis yang seringkali tidak dapat dipertahankan pria. Intuisi perempuan bukanlah mitos. Intuisi berasal dari kecerdasan emosional yang lebih maju, empati yang lebih tinggi, dan kesadaran yang lebih besar terhadap isyarat nonverbal. Studi menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung memperhatikan ekspresi mikro, perubahan bahasa tubuh, dan perubahan nada suara yang cenderung diabaikan pria. Perasaan naluriah, mereka sebenarnya adalah radar emosional dan neurologis yang disetel dengan sangat baik, dipertajam oleh ribuan tahun bertahan hidup dan ikatan sosial. Meskipun demikian, nyeri yang dialami perempuan seringkali diremehkan di bidang medis, meskipun secara biologis mereka seringkali mengalami nyeri kronis yang lebih intens daripada laki-laki. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi seperti endometriosis, fibromialgia, dan migrain seringkali salah didiagnosis atau diabaikan, yang menyebabkan keterlambatan penanganan dan tekanan emosional, menyoroti kebutuhan mendesak akan pengobatan yang peka gender. Otak perempuan juga menunjukkan resistensi yang lebih besar terhadap gangguan neurologis seperti skizofrenia dan Parkinson berkat efek perlindungan estrogen. Penelitian mengungkapkan bahwa estrogen mendukung neuroplastisitas, meningkatkan pembelajaran dan daya ingat, dan mungkin menjadi faktor kunci mengapa perempuan hidup lebih lama dan mempertahankan fungsi mental yang lebih tajam hingga usia lanjut dibandingkan laki-laki. Siklus menstruasi memengaruhi lebih dari sekadar suasana hati. Siklus ini dapat memengaruhi nada suara, kemampuan kognitif, pola ketertarikan, dan bahkan mimpi dengan cara yang masih diteliti oleh sains. Di berbagai fase, perempuan mungkin merasa lebih percaya diri secara sosial, lebih kreatif, atau lebih introspektif, yang menunjukkan peran penting ritme hormonal dalam membentuk tubuh dan otak. Dalam hal penuaan, otak perempuan melambat dengan kecepatan yang lebih lambat, terutama di area yang berkaitan dengan ingatan dan pengambilan keputusan, terutama di kalangan perempuan yang tetap aktif secara mental. Penurunan yang lebih lambat ini semakin diperkuat oleh ketahanan emosional, ikatan sosial yang kuat, dan pembelajaran berkelanjutan, yang semuanya berfungsi sebagai pertahanan alami terhadap demensia dan penurunan kognitif. Perempuan juga mengalami aktivasi neuron cermin yang lebih kuat, membuat mereka lebih peka terhadap suasana hati, kegembiraan, dan rasa sakit orang lain. Hal ini merupakan kekuatan sekaligus beban, membantu mereka bertindak sebagai jangkar emosional dalam hubungan dan keluarga, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap kelelahan emosional karena terlalu mendalam menyerap keadaan orang lain. Perfeksionisme adalah sifat lain yang lebih rentan dimiliki perempuan. Meskipun perfeksionisme mendorong pencapaian tinggi, kesuksesan akademis, dan keunggulan dalam bidang yang berorientasi pada detail, perfeksionisme juga meningkatkan risiko kelelahan, sindrom penipu, dan kecemasan.
Sebagian besar hal ini berasal dari ekspektasi budaya, tekanan sosial, dan perbandingan yang terus-menerus, namun juga mendorong perempuan untuk mengejar standar yang tinggi. Respons emosional perempuan secara biologis lebih kompleks daripada laki-laki, melibatkan interaksi neurotransmitter dan hormon yang lebih luas. Ini berarti mereka mengalami emosi dalam lapisan yang lebih kaya, memberi mereka empati dan pemahaman yang lebih kuat, tetapi juga membuat mereka lebih rentan terhadap perubahan suasana hati, depresi, dan beban emosional yang berlebihan. Depresi yang berfungsi tinggi lebih umum terjadi pada perempuan, seringkali tersembunyi di balik senyuman, produktivitas, dan upaya menyenangkan orang lain. Karena itu, banyak perempuan menderita dalam diam, namun tetap tampak kuat dan sukses di permukaan, sehingga kesadaran kesehatan mental yang berfokus pada perempuan menjadi vital dalam mengungkap pertempuran tersembunyi ini. Perempuan unggul dalam kekuatan lunak, persuasi, diplomasi, bahkan manipulasi halus, yang memungkinkan mereka memengaruhi hasil tanpa konfrontasi terbuka. Kekuatan yang tersembunyi ini membuat mereka sangat efektif dalam kepemimpinan, politik, dan hubungan, dan telah membentuk masyarakat selama berabad-abad. Persa